Dan yang paling mengerikan adalah industri eksploitasi seksual dengan sengaja menargetkan putra-putri remaja kita untuk menjadi pecandu produk-produk setannya mereka. Penelitian menunjukkan bahwa 30% dari remaja Indonesia adalah pecandu pornografi dan 7% diantaranya adalah pecandu berat. Mereka adalah remaja kita, Bapak Ibu. Mereka adalah masa depan negeri ini. Assalamualaikum. Video ini saya buat untuk para orang tua yang benar-benar peduli dengan masa depan putra-putri remaja mereka, terutama orang tua yang merasa prihatin dengan kondisi mental generasi kita saat ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan rahasia mendidik dan membesarkan remaja yang memiliki kepercayaan diri yang baik serta ketangguhan mental, sehingga mereka memiliki potensi masa depan yang lebih baik juga. Mengetahui hal ini bukan saja penting bagi kita para orang tua, bukan saja penting bagi para remaja, namun juga sangat penting bagi masa depan negara dan bangsa Indonesia ini. Orang berpendapat bahwa generasi saat ini adalah generasi strawberry, generasi jelly. Itu adalah istilah-istilah buruk yang digunakan oleh masyarakat kita untuk memberi label kepada kondisi mental remaja kita saat ini. Sebenarnya apa yang terjadi pada remaja kita? Apa yang membuat para remaja kita saat ini menunjukkan sikap dan perilaku mental seperti itu? Saya Nugroho Nusantoro. Dulu saya trainer soft skill bagi sumber daya manusia di beberapa perusahaan dan organisasi di negeri ini. Dan setelah menjalani profesi tersebut lebih dari 10 tahun, terutama setelah melihat anak-anak saya tumbuh menjadi remaja, saya sampai pada satu kesadaran baru. Remaja kita saat ini seringkali terabaikan. Menyadari hal tersebut, saya putar haluan dari memperhatikan soft skill sumber daya manusia dewasa di perusahaan-perusahaan. Saya ingin mendedikasikan waktu serta tenaga saya untuk pengembangan para remaja di negeri ini, baik kepada mereka maupun melalui para orang tua mereka. Diakui atau tidak, remaja kita memang sering terabaikan. Coba kita perhatikan, banyak sekali para ahli yang berbicara tentang tumbuh kembang kanak-kanak. Juga banyak sekali para ahli di dunia pengembangan diri, self-development, yang memikirkan mengenai bagaimana memperbaiki SDM di perusahaan-perusahaan serta organisasi-organisasi seperti saya dulu. Namun masih sedikit sekali ahli yang mencurahkan waktu dan tenaganya untuk pengembangan diri para remaja kita di negeri ini. Sementara jarang yang menyadari bahwa ancaman serta tantangan yang dihadapi oleh para remaja di negeri ini sangat mengerikan. Akan saya sebutkan beberapa ancaman itu di sini. Tahukah Anda bahwa salah satu faktor sukses pemasaran produk di perusahaan-perusahaan adalah apabila mereka mampu memperpanjang lifetime dari seorang customer, usia beli seorang customer. Semakin lama seseorang menjadi customer terhadap satu produk, maka akan semakin sulit ia terlepas dari menggunakan produk tersebut. Hal itu tentu saja sangat bagus bagi perusahaan karena artinya customer akan kembali membeli dan membeli lagi produk dari mereka sampai jangka waktu yang sangat panjang. Namun dari sisi customer belum tentu itu merupakan hal yang bagus, terutama bila kita membicarakan mengenai kondisi remaja kita saat ini. Coba perhatikan, ancaman paling ringan yang mengintai remaja-remaja kita saat ini datang dari dunia komersial. Pengusaha berlomba-lomba memenangkan hati para remaja untuk menggunakan produk-produk instan mereka yang pada jangka waktu panjang bisa mengancam kesehatan mereka. Apa jadinya bila negeri ini kelak dipenuhi oleh SDM dengan kualitas kesehatan yang rendah sebagai hasil dari dalam jangka waktu panjang mengonsumsi makanan instan yang tinggi gula, tinggi pengawet, dan hal-hal lain yang bisa membahayakan kesehatan mereka? Ancaman yang lebih berat lagi adalah, sadarkah kita bahwa produk-produk berbahaya seperti rokok dan vape mengincar remaja kita sejak dini? Tentu saja, semakin dini remaja kita mengenal produk-produk berbahaya tersebut, akan semakin kecanduan mereka, akan semakin sulit mereka terlepas dari benda-benda tersebut. Perhatikan di sekitar kita. Dengan mudah akan kita temui remaja-remaja yang menggunakan vape atau merokok tanpa merasa risih di depan umum. Bahkan sebagian mereka masih berseragam putih biru.
dan beberapa mereka adalah remaja putri. Semestinya kita sebagai orang tua merasa sangat prihatin akan kondisi ini. Dan yang paling mengerikan adalah industri eksploitasi seksual dengan sengaja menargetkan putra-putri remaja kita untuk menjadi pecandu produk-produk setannya mereka. Penelitian menunjukkan bahwa 30% dari remaja Indonesia adalah pecandu pornografi dan 7% diantaranya adalah pecandu berat. Sekali lagi itu adalah hasil riset, hasil penelitian. Mereka adalah remaja kita Bapak Ibu. Mereka adalah masa depan negeri ini. Apalagi ancaman yang dihadapi oleh remaja kita. Coba kita perhatikan membanjirnya konten sampah di media-media sosial yang setiap hari mengelilingi remaja kita. Itu bukan hiburan, itu bencana, musibah bagi masa depan remaja kita. Penelitian juga menunjukkan bahwa remaja Indonesia adalah salah satu yang paling tinggi dalam menggunakan sosial media. Dan juga sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa sosial media, terutama TikTok, bisa menyebabkan gangguan mental terhadap putra-putri remaja kita. Dan itu sudah terjadi. Apalagi secara umum, kecanduan sosial media bisa menyebabkan penurunan daya pikir mereka. Ada lagi ancaman yang datang dari pergaulan mereka, peer pressure atau tekanan lingkungan pertemanan. Ini juga memiliki tingkat ancaman tertentu pada putra-putri kita. Bayangkan, seringkali sikap dan perilaku putra atau putri remaja kita bukanlah perilaku yang sebenarnya mereka ingin lakukan. Namun, karena tekanan dari pertemanan, mereka melakukannya juga. Mereka ingin diterima di lingkungan pertemanan mereka, sehingga mereka mengikuti sikap dan perilaku kelompok tersebut, sikap dan perilaku teman-teman mereka lainnya. Walaupun seringkali perilaku dan sikap tersebut adalah perilaku yang salah, yang buruk. Masih ada banyak lagi hal-hal yang mengancam kondisi mental remaja kita, termasuk apa yang kita lakukan terhadap mereka. Seringkali sebagai orang tua kita memberi harapan yang terlalu berat kepada putra-putri remaja kita, namun kita masih belum mampu untuk menunjukkan dukungan serta bimbingan emosional yang sebenarnya sangat mereka butuhkan. Banyaknya ancaman serta tantangan yang dihadapi oleh remaja kita, kemudian ditambah lagi ketidaksiapan kita sebagai orang tua untuk membimbing dan memberikan dukungan emosional kepada mereka, maka hasilnya apa? Generasi bermental lemah. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab? Kita Bapak Ibu, Anda dan saya adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi mental yang dihadapi oleh generasi saat ini. Ingat bahwa mereka lahir di tengah-tengah keluarga kita dan mereka tumbuh di bawah pengawasan dan pengasuhan kita. Sehingga kondisi mental apapun yang terjadi pada remaja kita, itu adalah tanggung jawab besar kita juga sebagai orang tua. Maka bila mereka dianggap sebagai generasi stroberi, generasi jelly, maka sebenarnya pola asuh kitalah yang melahirkan generasi stroberi dan generasi jelly tersebut. Lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana kita sebagai orang tua bisa membantu serta melindungi remaja kita dari ancaman-ancaman yang mengintai mereka? Dan bagaimana kita bisa membimbing mereka menjadi remaja yang bermental tangguh serta percaya diri? Berikut adalah cara membangun remaja dengan mental yang tangguh dan kepercayaan diri yang baik. Pertama, perbaiki cara kita berkomunikasi dengan mereka, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Kurangi intensitas penggunaan gadget kita yang tidak perlu. Tambahkan intensitas komunikasi serta interaksi kita dengan remaja kita saat kita berada di rumah atau saat kita berada di tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk melakukannya. Kita harus ada dan hadir untuk mereka sebanyak dan sesering mungkin. Buatlah momen ngobrol dengan orang tua menjadi waktu di mana mereka merasa dihargai, didengarkan, serta diperhatikan. Hindari menjadi hakim atas ide serta pendapat mereka. Tidak seperti itu. Ini lebih tentang bagaimana kita menunjukkan niat baik serta sikap yang tepat agar mereka nyaman mengeluarkan pendapat mereka, nyaman ngobrol dengan orang tua mereka. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah setiap manusia pasti memiliki masalah. Maka bila kita menghadapi satu masalah tersebut, ingatlah bahwa putra-putri remaja kita saat itu sedang menyaksikan, sedang mencoba belajar dari orang tuanya tentang bagaimana mereka memecahkan masalah. Mereka belajar dan mencontoh kita.
Maka berikan teladan tentang kesabaran, pengendalian diri, dan sikap bijaksana saat kita mencoba menyelesaikan satu masalah. Ingat, mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Hal ketiga, belajarlah untuk fokus kepada proses, bukan hasil. Tunjukkan penghargaan serta ucapkan terima kasih atas setiap usaha baik yang telah mereka lakukan, walaupun hasilnya belum sesuai dengan harapan kita. Bimbing mereka untuk selalu memperbaiki prosesnya dan berhentilah terus-menerus menuntut hasil terbaik dari mereka. Para remaja itu tahu bahwa mereka perlu menjadi seorang remaja yang baik, seorang remaja yang soleh. Namun kita sebagai orang tua yang seringkali lalai untuk menunjukkan keteladanan tentang bagaimana menjadi baik dan soleh tersebut. Hal keempat adalah hal yang paling penting, Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua seringkali berusaha memberikan hal terbaik, memberikan fasilitas terbaik, barang terbaik bagi anak-anak kita manakala kita mampu. Bahkan kita terkadang mengorbankan diri kita untuk mendahulukan keperluan mereka. Itu tentu saja boleh. Apabila kita mampu untuk terus-menerus berusaha memberikan yang terbaik bagi putra-putri remaja kita, hendaknya kita pun mampu untuk terus-menerus memanjatkan doa kepada Allah agar menjaga dan memperbaiki keadaan putra-putri remaja kita. Itu hal yang sangat penting untuk kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Memperbaiki kuantitas dan kualitas komunikasi kita, fokus pada proses, memberikan keteladanan dalam memecahkan masalah, dan selalu mendoakan mereka adalah 4 hal yang harus kita lakukan apabila kita menginginkan memiliki remaja yang percaya diri dan bermental tangguh. Ada banyak ancaman yang mengintai remaja kita di luar sana. Kita sebagai orang tua perlu untuk berusaha sebaik mungkin untuk tidak menambahkan beban ke pundak mereka. Kita tidak perlu menjadi orang tua yang sempurna, karena memang tidak ada orang tua yang sempurna. Anda dan saya sebagai orang tua pasti melakukan kesalahan besar maupun kecil saat mengasuh, membimbing mereka. Itu wajar dan anak-anak kita pun insya Allah memaklumi. Hal yang penting kita lakukan saat kita melakukan kesalahan adalah berbesar hati untuk mengakui kesalahan tersebut, berbesar hati untuk meminta maaf kepada mereka, dan berbesar hati untuk belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan. Itu juga akan menjadi keteladanan penting yang mereka pelajari agar mereka menjadi remaja yang lebih baik di masa depan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat bagi para orang tua yang menginginkan perbaikan masa depan putra-putri remaja mereka. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu untuk menyaksikan video ini hingga selesai. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Tentu saja seputar kecerdasan emosional untuk para remaja serta orang tua mereka. Saya Nugroho Nusantoro undur diri dan semoga Allah memperbaiki seluruh urusan kita. Wassalamualaikum.